Hai teman-teman, kita ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Sekarang kita masuk ke materi ke-6, yaitu Completing Accounting Cycle atau penyelesaian siklus akuntansi. Siklus akuntansi kita dimulai dari pencatatan bukti transaksi lalu kita golongkan ke jurnal. Setelah itu kita ringkas dalam buku besar, baru kita masuk ke dalam tahap pelaporan, yaitu laporan keuangan. Dari buku besar, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Setelah kita membuat buku besar, kita buat dulu neraca saldo. Habis itu kita buat jurnal penyesuaian, lalu kita buat neraca lajur, baru kita bisa masuk ke pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan yang melalui tahapan neraca lajur akan jauh lebih mudah. Pada kesempatan ini saya akan membahas mulai dari tahap penyesuaian sampai ke pembuatan laporan keuangan. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai seluruh proses akuntansi, seluruh proses siklus akuntansi dan apa itu neraca lajur, sudah saya lampirkan pada modul dan PPT bersamaan dengan materi ini. Jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat setelah kita membuat neraca saldo. Kita buat jurnal penyesuaian di akhir periode. Jurnal ini dibuat untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat pada neraca saldo adalah benar-benar angka yang terjadi pada periode ini. Karena akuntansi kita mengenal accrual basis, maka jurnal penyesuaian ini harus dilakukan, sehingga kita hanya akan mengakui pendapatan dan beban yang benar-benar terjadi pada periode ini. Ini adalah saldo atau akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Ada piutang pendapatan, ada hutang biaya. Hutang biaya dan piutang pendapatan ini disebut dengan accrued account atau akun-akun yang terhutang. Lalu selanjutnya ada pendapatan diterima di muka, biaya dibayar di muka. Untuk dua jenis akun ini, yaitu pendapatan diterima di muka dan biaya dibayar di muka, ini masuk ke dalam deferred account atau akun yang ditangguhkan. Selanjutnya, saldo yang memerlukan penyesuaian adalah ada kerugian piutang, penyusutan aktiva tetap, dan yang terakhir adalah biaya pemakaian perlengkapan atau biaya pemakaian bahan habis pakai. Sama ini istilahnya. Ini bentuk neraca lajur kita. Ada 10 kolom. Ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Neraca lajur ini disebut juga dengan neraca 10 lajur karena ada 10 lajur di dalamnya. Kolom penyesuaian terdapat di sebelah neraca saldo, berarti kita baru mengerjakan penyesuaian atau jurnal penyesuaian setelah kita membuat neraca saldo. Sebagai contohnya, ini adalah neraca saldo kita yang sudah dibuat berdasarkan transaksi yang terjadi pada periode ini. Kita sebutnya juga sebagai neraca saldo sebelum penyesuaian. Perhatikan angka-angka di dalamnya. Ada beberapa akun yang memerlukan penyesuaian. Pertama kali kita lihat di sini ada akun perlengkapan. Sejumlah 2.000. Kita lihat contohnya. Saldo akun perlengkapan yang tertera pada neraca saldo sebesar 2.000. Tapi setelah dilakukan perhitungan fisik, ternyata saldo tersebut hanya menunjukkan 760. Hal ini berarti bahwa 1.240 perlengkapan sudah terpakai pada periode ini. Hal inilah yang harus kita sesuaikan. Jurnal awal kita adalah perlengkapan pada kas atau bank sebesar 2.000. Ini yang tertera dalam neraca saldo. Setelah kita perhitung, ternyata di akhir hanya tinggal 760. Maka yang 1.240 kita sesuaikan menjadi beban perlengkapan pada perlengkapan. Di sini yang 1.240 menjadi beban karena sudah terpakai dan mengurangi akun perlengkapan. Sehingga di akhir periode nanti akun perlengkapan hanya tinggal 760 yang benar-benar masih ada. Lalu kita masukkan ke GL seperti ini. Contoh yang kedua, akun asuransi dibayar di muka pada neraca saldo itu tertera 2.400. Asuransi dibayar di muka berarti yang kita bayarkan adalah periode yang belum berjalan.
Asuransi tersebut untuk 24 bulan, kita bayar di tanggal 1 Desember. Berarti di tanggal 31 Desember, asuransi itu baru terpakai selama 1 bulan. Jadi kita bagi 2.400 dibagi 24 adalah 100 yang baru terpakai di bulan itu. Jurnal awalnya pada saat kita membayar asuransi dibayar di muka di tanggal 1 Desember adalah asuransi dibayar di muka pada kas. Lalu di tanggal 31 Desember di akhir periode sudah terpakai 1 bulan. Jadi kita di jurnal penyesuaian menjadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ini mencerminkan bahwa sudah 1 bulan asuransi tersebut yang terpakai. Lalu kita masukkan ke GL seperti biasa. Sekarang masuk ke kelompok soal yang ketiga. Akun sewa diterima di muka. Di neraca saldo itu tertera 360. Ini berarti kita sudah menerima sewa, tetapi belum kita berikan jasanya atau apa yang harus diberikan ke konsumen belum kita berikan. Akun sewa diterima di muka ini kita terima pada tanggal 1 Desember. Itu berarti di tanggal 31 Desember sewa tersebut sudah berjalan sebesar 120. Dari mana? Karena ini sewa untuk 3 bulan di muka, maka 360 dibagi 3 berarti sewa per bulannya adalah 120. Jurnal awal di 1 Desember saat kita menerima penerimaan sewa diterima di muka adalah kas pada sewa diterima di muka. Lalu di akhir Desember kita lakukan jurnal penyesuaian karena sebenarnya hanya pendapatan sewa 1 bulan itulah yang sudah menjadi hak kita. Lalu kita jurnal sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Untuk soal yang keempat, upah yang terhutang tapi belum dibayarkan di akhir bulan Desember adalah 250. Hal ini terjadi karena mungkin pada kasus ini pembayaran gaji atau pembayaran upah dilakukan setiap awal bulan atau setiap di tanggal 1 sampai 5 awal bulan. Untuk pekerja yang bekerja di bulan Desember, maka baru akan dibayarkan di bulan Januari tahun berikutnya. Sehingga di tanggal 31 kita harus mengakui bahwa kita masih punya hutang upah pada pekerja yang belum dibayarkan. Beban upah pada hutang upah. Ini harus kita akui karena beban ini sebenarnya terjadi di periode ini, bukan di periode besok pada saat kita membayarkan. Selanjutnya, penyusutan peralatan kantor sebesar 50. Dari mana kita lihat? Semua aktiva tetap selain tanah harus disusutkan dan ada masa pakainya atau masa manfaatnya. Setelah dihitung, peralatan kantor itu menyusut 50 di akhir Desember. Ini kita jurnal di jurnal penyesuaian. Dia tidak ada jurnal awalnya. Jurnal penyesuaian untuk penyusutan adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Setelah selesai kita membuat semua jurnal penyesuaian, angka-angka pada jurnal penyesuaian itu kita masukkan ke dalam neraca lajur. Ini angka-angka yang kita dapat dari jurnal penyesuaian kita tadi. Untuk akun beban dan akumulasi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebelumnya belum ada di neraca saldo. Bisa kita tambahkan jika memang akun ini ada pada penyesuaian. Setelah selesai kita masukkan angka-angka pada penyesuaian, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Ini caranya hanya tinggal menambahkan neraca saldo dengan penyesuaian ditambahkan menjadi seperti ini. Sekarang kita pindahkan angka-angka pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laporan laba rugi dan neraca. Caranya kita pindahkan akun-akun laba rugi ke dalam kolom laba rugi dan memindahkan akun-akun neraca ke kolom neraca.
Ini adalah akun-akun laba rugi yang kita pindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dan ini adalah akun-akun neraca yang kita pindahkan ke kolom neraca. Kita pindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah ini baru akan mudah buat kita untuk membuat laporan keuangan. Ini kita total dulu. Selisih pada laporan laba rugi dan selisih pada neraca itu merupakan laba bersih atau rugi bersih pada periode ini. Setelah ini selesai, baru akan lebih mudah buat kita untuk membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan yang lainnya. Kita hanya tinggal memindahkan angka-angka pada neraca saldo yang telah disesuaikan ke laporan laba rugi. Setelah membuat laporan laba rugi, kita bisa buat laporan ekuitas pemilik. Angkanya ini diambil juga dari neraca saldo. Angka laba bersih diperoleh dari kolom debit di neraca, lajur, dan laporan laba rugi. Habis kita membuat laporan ekuitas pemilik, kita buat neracanya. Tinggal memindahkan angka-angka dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Oke. Demikian presentasi kita, di mana pembuatan laporan keuangan akan jauh lebih mudah jika kita membuat dulu neraca lajurnya. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.